akan merangkum sebuah film berjudul Unstoppable yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Kim Min Ho dan juga dibintangi oleh Ma Dong Seok, Sung Jin Hyo, Kim Sung Oh, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang mantan gangster yang kini hidup menjadi pedagang ikan setelah ia menikah dengan wanita cantik bernama Jisoo. Akan tetapi kebahagiaan yang ia jalani tak selalu sesuai dengan apa yang ia rencanakan, di mana ia pun dibawa kembali menuju kebrutalan dari masa lalunya yang disebabkan oleh perlakuan seseorang karena telah berani macam-macam dengannya. Bagaimana? Penasaran dengan cerita selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film pun diawali dengan memperlihatkan kondisi kerasnya kota metropolitan, tepatnya di sebuah pasar ikan, yang mana orang-orang di sana dituntut untuk membanting tulang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya orang-orang biasa yang berjuang melawan himpitan ekonomi keluarga, bahkan aktor kelas berat seperti Don Lee pun ikut berjuang menjadi pedagang ikan di sana. Tak hanya sendiri, Don Lee juga memiliki rekan kerja yang senantiasa membantunya bernama Chun Sik, ini dia orangnya. Meski lelah selalu datang silih berganti, mereka berdua pun selalu bersemangat dalam menekuni pekerjaan mereka. Bahkan tak lupa juga mereka selalu memberikan senyum dan tawa kepada orang-orang di sekeliling mereka. Lalu tak lama kemudian terdengarlah keributan kecil yang disebabkan oleh para anggota perwakilan serikat dagang, di mana mereka meminta uang setoran termasuk uang pemeliharaan kepada para pedagang ikan dengan cara yang kejam. Namun selalu telat dalam membayar upah para pedagang ikan di sana. Dan ketika ditanya, beliau selalu saja beralasan untuk menunda memberikan upah mereka. Hal itu telah menjadi bukti betapa kerasnya kehidupan para pedagang ikan di tempat tersebut. Meskipun demikian, salah satu pedagang ikan yang juga belum menerima upah yaitu Don Lee masih tetap bisa bersabar sembari menunjukkan rasa hormatnya kepada perwakilan serikat dagang. Scene pun berpindah memperlihatkan pertemuan Don Lee dengan seorang teman lama yang bernama Ketua Pak. Ia pun diperkenalkan dengan seorang pembisnis kelas kakap yang menawarkannya untuk berinvestasi dalam penjualan kepiting raja, yang mana pembisnis ini menuturkan bahwa kapal yang mengangkut ribuan ekor kepiting raja akan tiba di pelabuhan bulan depan. Ia juga menjanjikan Don Lee sebuah keuntungan yang besar jika Don Lee mau ikut bekerja sama dengannya. Meskipun awalnya si pembisnis tersebut tampak meragukan, ditambah Don Lee sering sekali ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, namun Don Lee tetap saja menerima tawaran tersebut sembari menyerahkan deposit yang ia miliki dan berharap hal itu dapat mengubah taraf perekonomiannya guna membahagiakan sang istri tercinta. 아이고 우리 마누라 고생했지. 김밥까지 되겠어? Saat malam tiba, Don Lee pun menjemput istrinya yang telah selesai bekerja sebagai perawat di panti jompo sekaligus menjadi pelayan di sebuah rumah makan. Ia bernama Jisoo. 알았어. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba seorang pengemudi tanpa disengaja menabrak kendaraan Don Lee dari belakang, yang membuat Don Lee terpaksa harus turun dari mobilnya dan meminta pertanggungjawaban dari si pengemudi tersebut. Akan tetapi, si pengemudi tampaknya menganggap enteng masalah itu, yang mana ia memberikan Don Lee beberapa lembar uang dengan cara yang tak sopan sekaligus kartu nama untuk pengajuan klaim asuransi. Melihat sang suami mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, Jisoo pun tak terima dan memaksa pengemudi itu untuk meminta maaf. Akan tetapi, ketika cekcok antara mereka berdua tak kunjung selesai, bos dari si pengemudi tersebut pun keluar dengan gagahnya. Untuk kemudian, ia pun menghajar anak buahnya sendiri karena dianggap kurang ajar. Orang ini bernama Gite. Untuk itu, Gite pun meminta maaf kepada Don Lee dan Jisoo atas semua kesalahan yang baru saja terjadi. Namun, Anda jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu sebelum melihat fakta bahwa sebenarnya Gite kala itu tengah membawa seorang anak gadis yang baru saja diculiknya oleh karena ayah dari gadis tersebut tak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Diketahui Gite adalah seorang mafia yang menjalankan bisnis peminjaman uang, namun dibalik itu semua, Gite juga menjalankan sebuah bisnis gelap, yaitu perdagangan manusia. Dan bisa kita simpulkan bahwa gadis yang telah ia culik nantinya akan dijual kepada orang-orang yang membutuhkan asupan seksualitas tingkat tinggi.
Sesaat setelah masalah Gitae dan Donli selesai, ingatan Gitae pun masih terngiang-ngiang oleh karena keganasan Jisoo sebelumnya. Dan bukannya takut oleh serangan mak-mak barbar, Gitae justru berencana untuk menculik Jisoo. Karena menurutnya, semakin ganas, semakin berkualitas. Itu katanya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tampak raut wajah Donli gelisah ketika mendengar kabar bahwa kapal pengangkut ribuan ekor kepiting raja kini telah disita di wilayah perbatasan Cina. Mengetahui hal itu, Ketua Pak pun berjanji untuk mengatasi masalah tersebut. Tak hanya masalah kepiting raja, kini muncul kembali sebuah fenomena untuk sebagian pria yang ketika kita melupakan hari ulang tahun pacar ataupun istri, hal itu dapat menimbulkan bencana yang luar biasa dahsyatnya. Jadi untuk menaklukkan hal itu, Donli lantas mendatangi kantor perwakilan Serikat Dagang dan memohon agar upah yang sempat ditunda untuk segera dibayarkan supaya ia dapat merayakan hari ulang tahun Jisoo bersamanya. Akan tetapi ketika Donli mendatangi kantor Serikat Dagang, kedatangannya sangat tidak dihargai, terlebih upah yang diberikan hanya sebagian kecil dari yang seharusnya ia dapatkan. Yang mana hal itu tampaknya membuat Donli merasa sedikit kecewa. Meskipun demikian, Donli tetap merayakan hari ulang tahun Jisoo lewat acara makan malam romantis di sebuah restoran. Ketika acara makan malam sedang berlangsung, Donli tanpa sengaja mengatakan bahwa ia telah menginvestasikan seluruh harta yang ia miliki ke ribuan ekor kepiting raja. Yang ketika Jisoo mendengar hal itu lantas membuatnya naik pitam dikarenakan saat ini mereka harus membayar hutang-hutang dan cicilan yang akan segera jatuh tempo. 야 감독장! Jisoo yang merasa kesal dengan apa yang dilakukan Donli kemudian pergi meninggalkannya seorang diri. Hingga ketika Jisoo tiba di rumah, sesuatu yang tak pernah ia alami pun terjadi. Yang mana datang sekelompok orang yang tak dikenal untuk kemudian mereka pun menculik Jisoo. Sementara itu Donli yang tengah menuju perjalanan pulang terjebak macet oleh seorang pengendara yang pada saat itu sedang memindahkan barang bawaannya. Tak lama kemudian ketika Donli tiba di rumahnya, alangkah terkejutnya Donli ketika melihat seisi rumah telah hancur berantakan dan tak menemukan keberadaan Jisoo di sana. Keesokan harinya, demi untuk meredam kepanikannya, Donli lantas melaporkan kejadian yang terjadi semalam kepada pihak berwajib untuk segera menemukan Jisoo. Lalu sesaat setelah laporan itu diajukan, seseorang kemudian menelpon Donli dan mengancam akan membunuh Jisoo jika pihak dari kepolisian ikut campur dalam urusan mereka. Dan bisa kita tebak bahwa orang yang menculik Jisoo sudah pasti Gitae. Merasa khawatir dengan keselamatan Jisoo, Donli lantas bertanya dengan nada ketakutan. Untuk itu Gitae pun meminta Donli untuk menemuinya di sebuah restoran tepat jam 2 siang. Setibanya di sana, Donli hanya melihat satu buah tas dan ponsel yang terletak di atas meja tanpa diketahui siapa pemiliknya. Tak lama kemudian, ponsel itu pun berdering yang ketika diangkat, ternyata panggilan tersebut berasal dari Gitae. Dari isi percakapan tersebut, ternyata Gitae bermaksud untuk membeli tubuh Jisoo lewat sejumlah uang yang tersimpan di dalam sebuah tas. Jelas Donli pun menolak tawaran tersebut karena baginya cinta lebih dari sekedar materi. Di tengah-tengah kepanikannya, Donli tanpa sengaja melihat si penelpon dari kejauhan yang membuat Donli berteriak kepada Chunsik untuk segera mengejar orang tersebut. Akan tetapi ketika mereka berhasil menangkapnya, ternyata orang itu bukanlah Gitae, si penculik Jisoo. Setelah salah menangkap pelaku, Donli kemudian mendatangi kantor polisi dan memperlihatkan uang yang telah diberikan Gitae kepadanya. Berdasarkan informasi-informasi yang dibeberkan oleh Donli, polisi menduga bahwa kasus kali ini mengarah pada perdagangan manusia. Pihak kepolisian kemudian mengusulkan untuk menahan uang tersebut sebagai barang bukti, yang mana Chunsik jelas menolak usulan tersebut. Akan tetapi polisi meminta mereka untuk tidak mencemaskan hal itu karena pihak kepolisian berencana untuk menyelidiki barang bukti yang mereka bawa saat ini.
Hari demi hari telah berlalu, Donli yang mencemaskan keberadaan istrinya pun kemudian mendatangi kantor polisi dan menanyakan tentang perkembangan kasus hilangnya Jisoo. Namun tak satupun informasi yang ia dengar mengarah kepada keberadaan Jisoo. Kecemasan Donli pun semakin menjadi-jadi kala ia melihat beberapa foto orang hilang di sana yang sampai saat ini orang-orang tersebut juga masih belum ditemukan. Ia pun menyadari bahwa ia tidak bisa berharap lebih banyak kepada pihak yang menangani kasus tersebut. Rasa kecewa, gelisah, bahkan kecemasan yang Donli rasakan saat ini membuatnya berpikir bahwa satu-satunya orang yang bisa ia andalkan adalah Chun-sik. Ia pun meminta Chun-sik untuk menghubungi ketua KOM untuk memakai jasa beliau dalam mencari orang yang hilang. Akan tetapi Chun-sik mengatakan bahwa beliau mau bekerja ketika dibayar. Situasi saat ini membuat kesabaran Donli telah mencapai puncaknya dan kita akan mengetahui siapa sosok Donli yang sebenarnya. Donli lantas mendatangi kantor perwakilan Serikat Dagang untuk menagih uang yang sampai saat ini belum semua dibayarkan. Saat perwakilan Serikat Dagang beralasan dan mengusirnya tanpa banyak basa-basi, Donli kemudian menghabisi mereka dengan satu kali pukulan. Membuat seorang algojo berotot kekar pun ketakutan dan menyerah sebelum melakukan perlawanan. Hingga akhirnya perwakilan Serikat Dagang kemudian memberikan semua upah Donli yang belum dibayarkan. Singkat cerita, setelah mendapatkan uang dari perwakilan Serikat Dagang, Donli dan Chun-sik kemudian pergi menemui ketua KOM. Ini dia orangnya. Diketahui ketua KOM adalah orang yang sangat terampil dalam melakukan penyamaran dan pemalsuan identitas. Lalu tujuan mereka datang ke sana adalah untuk meminta ketua KOM mencari tahu keberadaan Jisoo. Akan tetapi ketika ketua KOM melihat uang yang diberikan tak dapat memenuhi hasratnya, ia pun tampak tak terlalu serius menanggapi permintaan tersebut. Untuk itu Chun-sik kemudian menunjukkan selembaran kertas yang menjadi bukti bahwa Donli saat ini tengah mengambil bagian dalam sebuah bisnis besar, yaitu penjualan kepiting raja. Chun-sik berjanji akan membagikan keuntungan kepada ketua KOM sebesar 5% jika misi kali ini berhasil ia selesaikan. Ketua KOM yang tergiur akan apa yang ditawarkan kepadanya kemudian bergegas mencari tahu keberadaan Jisoo. Dimulai dengan melihat isi rekaman pasca terjadinya aksi penculikan yang dilakukan oleh para penjahat, dan di situ mereka menemukan plat nomor kendaraan yang digunakan oleh pelaku penculikan. Untuk itu ketua KOM kemudian mendatangi kantor polisi dengan menyamar sebagai penyidik dan meminta ke salah satu petugas untuk melacak plat nomor kendaraan yang ia dapatkan sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan lokasi keberadaan dari pemilik kendaraan tersebut, Donli bersama dua orang rekannya kemudian pergi menuju lokasi yang ditentukan. Setibanya di sana, mereka pun bertemu dengan pria mabuk, si pemilik dari plat nomor kendaraan yang dimaksud. Ketika Donli menginterogasinya, pria ini justru tak mengetahui apa-apa tentang penculikan yang telah terjadi. Yang mana pria ini juga mengatakan bahwa ia telah menjual mobil miliknya ke sebuah tempat perjudian oleh karena ia memiliki hutang yang sangat banyak. Selanjutnya mereka bertiga pun menuju ke tempat perjudian yang dimaksudkan. Di sana mereka dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang saya mengira itu adalah arwah gentayangan yang ingin menuntut balas. Tapi ternyata beliau adalah seorang penjaga gerbang tempat perjudian ilegal. Dengan wajah yang datar dan tak bicara sepatah kata pun, orang ini kemudian menuntun mereka untuk menemui seorang wanita yang mengelola tempat perjudian di sana. Saat bertemu, mereka pun disambut baik oleh wanita cantik yang satu ini dan menanyakan perihal kedatangan mereka ke sana. Akan tetapi situasi yang sebelumnya tenang kemudian berubah menjadi tak terkendali ketika Donli bersama rekan-rekannya menanyakan orang yang membeli mobil dari pria mabuk yang mereka temui sebelumnya. Yang mana ketika wanita ini mendengarnya, ia lantas menyuruh anak buahnya untuk menghajar mereka bertiga. Oleh karena situasi yang cukup menegangkan, ketua KOM pun dengan pedenya berniat untuk menghabisi para algojo tersebut. Namun belum sampai 1 menit, ketua KOM justru dihajar sampai babak belur. Dan di sini lagi-lagi kita akan menyaksikan kebolehan dari seseorang yang bernama Donli, di mana ia kemudian turun tangan dan menghabisi seluruh algojo itu hanya dengan 1 kali pukulan mautnya.
Setelah melihat semua algojonya tumbang, wanita ini pun dibuat terkejut dan seakan tak percaya dengan yang telah terjadi, yang mana ia berniat untuk melarikan diri namun Chun-sik mencegahnya. Tak lagi punya pilihan lain, wanita ini kemudian menuruti semua keinginan Don-lee dan menjelaskan tentang mobil yang mereka cari. Akan tetapi penjelasan yang diberikan sama sekali tak menemukan titik terang dikarenakan orang yang membeli mobil tersebut memberikan kartu nama yang telah kadaluarsa. Upaya demi upaya yang telah mereka lakukan tak kunjung membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya dengan menggunakan bakat terpendam yang dimiliki Ketua KOM dalam mencari identitas dari korban yang sebelumnya mengalami hal serupa, mereka pun menemukan sebuah petunjuk baru yang mengarah pada pelaku penculikan tersebut. Atas kesaksian seseorang yang bernama Choi Jung-yeon, yaitu korban dari kejahatan si Gi-tae sang iblis, di mana Choi sendiri mengaku telah menjual istrinya kepada Gi-tae yang pada saat itu kondisi si istri tengah sekarat di rumah sakit. Atas kebodohannya sendiri, Choi mengaku menyesal dengan perbuatannya. Untuk kemudian Choi pun memberikan sebuah buku catatan atas semua kejadian yang pernah Gi-tae lakukan kepadanya. Berharap semua itu bisa membantu Don-lee untuk menemukan Jisoo. Dan ketika Don-lee membuka buku tersebut, ia pun melihat sebuah kartu nama milik seseorang yang bekerja di bagian peminjaman dana, yang mana itu mengingatkan Don-lee akan kejadian tabrakan kecil yang dialaminya tempo hari. Dengan segera Don-lee pun pergi ke kantor peminjaman dana dan di sana ia bertemu dengan orang yang pernah menabraknya, yaitu anak buah si Gi-tae. Saat ditanya tentang keberadaan Jisoo, pria ini terus saja berkelit dan hanya berteriak-teriak tidak jelas yang membuat salah seorang pegawai di sana masuk untuk menghentikan tindakan yang dilakukan Don-lee. Akan tetapi kemunculan pegawai ini tak dapat mengubah apapun dan justru hanya menambah jumlah korban dari keganasan Don-lee. Don-lee pun kemudian membawa anak buah Gi-tae ke tempat Ketua KOM. Di sana pria ini pun dihajar habis-habisan lantaran ia tak mau membuka mulut tentang keberadaan bosnya, yaitu Gi-tae. Setelah sekian lama menghajar pria tersebut, Gi-tae kemudian menghubunginya lewat panggilan video call untuk meminta Don-lee membunuh anak buahnya tersebut. Sempat akan menolaknya, namun Gi-tae mengancam Don-lee akan membunuh Jisoo jika Don-lee tak menuruti permintaannya tersebut. Ya, hajima! Hajima! Ya, hajima! Dengan terpaksa Don-lee lantas menghabisi pria ini dengan membelit lehernya menggunakan sutas tali, yang akibatnya membuat pria ini kesulitan untuk bernapas dan akhirnya tewas. Namun fakta yang sebenarnya terjadi adalah Don-lee tidak benar-benar membunuh anak buah Gi-tae, melainkan ia hanya menghentikan aliran darahnya hingga membuat anak buah Gi-tae pingsan. Gi-tae yang mengira anak buahnya telah mati karena dibunuh oleh Don-lee membuatnya berpikir bahwa Don-lee tak akan berani melaporkannya ke polisi. Untuk itu ia pun meminta Don-lee menemuinya dengan membawa uang yang sebelumnya telah diberikan kepada Don-lee untuk ditukarkan dengan Jisoo. Seperti yang kita semua tahu bahwa uang yang pernah diberikan Gi-tae kepada Don-lee kini berada di kantor polisi. Jadi oleh karena alasan itu, bakat terpendam yang dimiliki Ketua KOM pun mulai difungsikan kembali, di mana kini ia akan melakukan penyamaran untuk mendapatkan uang tersebut. 서울중앙지검에서 나온 이진호 검사거든요. Setibanya di depan kantor polisi, Ketua KOM menyuruh Chun-sik menyamar menjadi asistennya, sementara Don-lee menunggu di dalam mobil. Dan sebelum pergi, Ketua KOM sempat memberikan Don-lee sebuah alat komunikasi jarak jauh untuk mengetahui situasi mereka. 이진호 검사라고 합니다. 네. Ketua KOM dan Chun-sik kemudian menemui seorang polisi yang bertugas mengamankan barang bukti. Di sana ia mengaku sebagai seorang jaksa yang datang dari kantor pusat. Ketua KOM kemudian menanyakan kasus hilangnya orang yang bernama Jisoo. Dari sini awalnya aksi mereka berjalan dengan sangat rapi dan mulus hingga membuat si petugas sempat mengeluarkan barang bukti yang mereka cari, yaitu sejumlah uang milik Don-lee. Akan tetapi ketika si polisi menghubungi detektif yang berwenang untuk menyelidiki barang bukti tersebut, ia pun mendapatkan keterangan bahwa kasus hilangnya Jisoo belum dilaporkan ke kantor pusat kejaksaan. Mengetahui hal tersebut, polisi ini lantas curiga dan mempertanyakan identitas mereka yang sebenarnya. Lalu, di saat Ketua KOM mencoba untuk mendekat, polisi ini lantas mengeluarkan pistol yang membuat situasi tak lagi kondusif.
제가 사과드릴게요. 아니, 뭐야. Di luar kantor polisi, Donli yang mengetahui situasi mereka kemudian berencana meledakkan sebuah mobil yang mana hal itu menimbulkan kekacauan dan orang-orang pun berhamburan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan kesempatan inilah yang digunakan Ketua Kom dan Junsik untuk segera kabur sambil membawa uang tersebut. Sementara itu di sisi lain, tempat di mana Jisoo disekap tengah memperlihatkan betapa geram dan emosinya Gite ketika melihat ulah anak buahnya yang telah berani melukai seorang wanita peliharaannya. 너 얘가 얼마짜리인지는 알고 있까? Tak lama kemudian Donli menelpon Gite untuk mengajaknya bertemu dan melakukan pertukaran. Namun di samping itu, Jisoo yang melihat adanya kesempatan untuk kabur melalui jendela, ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ketika ia berhasil keluar dari tempat terkutuk itu, anak buah Gite sempat melihatnya dan membuat Gite panik bukan kepalang untuk kemudian ia pun mengejarnya. Di tengah-tengah pelariannya, Jisoo lantas menaiki taksi yang kebetulan lewat tepat di hadapannya. Ia pun meminta kepada sang supir untuk mengantarnya ke kantor polisi. Namun sialnya, saat di tengah perjalanan, sang supir malah terjebak macet yang akhirnya membuat Jisoo terpaksa keluar dan berlari sekencang-kencangnya untuk mendatangi kantor polisi terdekat. Akan tetapi ketika ia hampir sampai di depan pintu kantor polisi, Gite tiba-tiba saja muncul dan kembali menangkapnya. Di sisi lain, kita akan melihat betapa ganas dan brutalnya Donli di saat ia sedang marah. Yang mana hal itu terlihat jelas ketika sebuah pagar mencoba untuk menghalangi jalannya. Saat tiba di depan markas Gite, Donli pun dengan gagahnya masuk ke dalam tanpa diikuti rasa takut sedikit pun yang timbul dari dalam dirinya. Di mana korban pertama adalah orang yang pertama kali ia lihat. Setelah menghabisi pria yang kerjaannya hanya memantau CCTV, Donli pun bergegas untuk mencari keberadaan Gite. Akan tetapi di tengah-tengah pencariannya ia pun dihadang oleh beberapa anak buah Gite dan terjadilah keributan di sana hingga membuat sisi bangunan bergetar oleh aksinya. Lalu dari dalam ruangan lainnya, salah satu anak buah Gite yang merasakan dampak dari getaran tersebut mencoba memahami situasi yang sedang terjadi dengan cara mendengarnya dari balik pintu. Namun tiba-tiba muncullah sebuah kepalan tangan yang dibalut dengan kerja keras selama bertahun-tahun yang mendarat tepat di wajah pria ini hingga membuatnya tak sadarkan diri. Pukulan mematikan ini pun terus berlanjut ke semua para anak buah Gite yang pada saat itu mencoba untuk menghalanginya. Lalu sesaat semua algojo-algojo si Gite tumbang, terlihat seorang pria berbadan besar, brewok, dingin, yang mungkin telah berdiri di sana sejak lama dan terus memperhatikan Donli. Namun saat diadu, tampaknya Donli tidak terlalu serius dan malah mengajak penonton bercanda. Di mana ia dengan sengaja memasukkan kepala pria itu ke langit-langit ruangan tersebut, yang kemudian menghabisi pria itu hanya dengan satu kali pukulan mautnya. Kejadian yang sedang terjadi pun berlangsung seru dan ketika Donli mencari keberadaan Jisoo, yang terlihat hanyalah sebuah jendela yang telah sengaja dirusak. Donli menyimpulkan bahwa Jisoo telah kabur dari tempat tersebut dan ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari keberadaan Jisoo. Lalu dari luar bangunan, terlihat beberapa anak buah Gite yang sedang membawa pergi para tawanan mereka berhasil dicegah oleh Junsik dan Ketua Kom, yang mana mereka berdua menghajar para penjara itu dengan penuh semangat. Hingga tak lama kemudian, para polisi pun berdatangan. Pahlawan kesiangan. Di sisi lain, Donli yang masih mencari keberadaan Jisoo tanpa sengaja ia berpapasan dengan Gite, ia lantas mengejar Gite yang pada saat itu bermaksud untuk kabur. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua. 오늘 재밌네.
Hingga tak lama kemudian, tabrakan kecil pun terjadi yang mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan oleh Donli terlempar keluar dari badan jalan. Gite yang melihat hal tersebut beranggapan bahwa itu adalah sebuah momen yang paling ia tunggu-tunggu, di mana dengan ketidakberdayaan Donli, Gite pun menghampirnya sembari membawa sebuah kapak. Namun bukan Donli namanya jika ia mati hanya karena sebuah kapak. Di mana ketika Gite mencoba melihat kondisi Donli dari luar, muncullah sebuah tangan yang senantiasa menyambar leher si Gite seperti seekor kobra yang mencoba menyerang musuhnya. Dari dalam mobil, Donli pun dengan buasnya menghajar Gite terus-menerus hingga membuat Gite terlempar keluar mobil. Lalu di saat Gite tak lagi memiliki tenaga untuk menghadapi Donli, ia pun dengan liciknya berpura-pura sujud meminta pengampunan, diikuti dengan cincongan-cincongan yang tidak jelas, untuk kemudian Gite menyerang Donli dengan menggunakan pisau kecil yang ia pegang. Akan tetapi bagi Donli kata pengampunan tak berlaku untuk orang seperti Gite, di mana Donli terus menghajar Gite sampai suara Gite tak lagi terdengar olehnya. Dan aksi Donli kali ini diakhiri oleh pelukan hangat dari seorang istri tercinta, yaitu Jisoo. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian pun berhasil menangkap para pelaku termasuk beberapa jaringan yang juga ikut terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Dan orang paling berjasa adalah Ketua KOM, Chun-sik, dan terakhir yaitu Donli. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, kabar gembira pun datang dari sebuah kapal pengangkut ribuan ekor kepiting raja, yang dimana sebelumnya kapal itu sempat disita di wilayah perbatasan Cina, namun kini telah diperbolehkan untuk berlabuh kembali dengan aman. Dan hal itu jelas berpengaruh terhadap kesuksesan Donli atas investasi ribuan kepiting raja, di mana sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya dan hidup bahagia bersama Jisoo. Tamat. Ending yang sangat mengenyangkan.